Selama berabad-abad, dunia mengenal Ferdinand Magellan sebagai orang pertama yang mengelilingi bumi. Tapi sejarah menyimpan rahasia lain. Seorang pria dari tanah Maluku, seorang pelaut muda dari Nusantara yang melintasi samudra, benua, dan kembali ke titik awal, jauh sebelum dunia tahu tentang globalisasi. Namanya Enrique Maluku. Dan inilah kisah nyata tentang sang penjelajah yang dilupakan sejarah. Apakah dia sebenarnya orang pertama yang mengelilingi dunia? Mari kita telusuri jejaknya. Enrique Maluku, pelaut Nusantara yang terlupakan. Dalam narasi sejarah dunia, nama Ferdinand Magellan identik dengan keberhasilan mengelilingi bumi. Namun di balik keberhasilan ekspedisi tersebut, ada sosok penting yang sering dilupakan. Enrique Maluku. Ia adalah seorang pemuda dari Nusantara, tepatnya dari Ambon, yang ikut dalam pelayaran bersejarah tersebut, dan diyakini telah menyelesaikan perjalanan keliling dunia lebih dahulu dibandingkan Magellan sendiri. Awal kehidupan. Lahir dan tumbuh di Ambon. Enrique diyakini lahir di Ambon sekitar akhir abad ke-15. Sejak kecil, ia hidup di lingkungan pelaut dan pedagang rempah. Di usia belia, Enrique sudah terbiasa ikut kapal yang membawa pala dari Banda dan cengkeh dari Ambon ke berbagai wilayah Nusantara. Pengalaman ini menempanya menjadi pelaut tangguh dan memperkenalkannya pada dunia luar. Mengarungi Nusantara, dari Palembang hingga Bugis. Selama bertahun-tahun, Enrique mengarungi wilayah-wilayah penting perdagangan seperti Palembang, Jawa, dan Sulawesi. Ia tidak hanya bekerja, tetapi juga menyerap budaya dan bahasa setempat, termasuk Melayu, Bugis, dan Jawa. Pengetahuan ini kelak membuatnya menjadi sosok yang sangat berharga di mata bangsa Eropa. Nasib di Malaka. Bertemu Magellan, nasib Enrique berubah ketika ia tiba di Malaka yang saat itu telah dikuasai Portugis. Di sanalah ia bertemu Ferdinand Magellan. Sang penjelajah melihat potensi besar dalam diri Enrique, seorang yang cakap, multibahasa, dan menguasai wilayah timur. Enrique akhirnya dibawa ke Eropa dan dijadikan asisten pribadi serta penerjemah. Mengabdi di Eropa dan rencana ekspedisi. Setibanya di Portugal, Enrique hidup sebagai pelayan sekaligus asisten Magellan. Ketika rencana ekspedisi menuju Maluku ditolak oleh Raja Portugal, Magellan pindah ke Spanyol dan membujuk Raja Charles Ipame. Enrique turut serta dalam pertemuan penting itu dan menjadi aset intelijen karena pengetahuannya tentang Nusantara dan bahasa lokal. Sementara dunia mencatat nama Magellan sebagai legenda, Enrique hanya menjadi catatan kaki. Padahal, tanpa Enrique, ekspedisi itu mungkin takkan pernah sampai ke timur. Awal ekspedisi, 5 kapal menuju barat. Pada 10 Agustus 1519, 5 kapal besar berangkat dari pelabuhan Sevilla, Spanyol. Mereka menempuh perjalanan panjang, melintasi Samudra Atlantik, menyusuri pantai Amerika Selatan, hingga akhirnya menemukan Selat Magellan di ujung selatan benua Amerika. Enrique setia mendampingi Magellan dalam setiap langkah. Sampai di Pasifik dan tiba di Filipina. Setelah melewati Selat Magellan, armada memasuki Samudra Pasifik. Bulan demi bulan berlalu hingga akhirnya pada 7 April 1521, mereka mendarat di Pulau Cebu, Filipina. Di tempat ini, Enrique mulai bisa berkomunikasi langsung dengan penduduk lokal karena bahasa mereka mirip dengan bahasa Melayu. Magellan gugur, Enrique menghilang. Petualangan ini mencapai titik tragis ketika Magellan tewas dalam pertempuran melawan Lapu-Lapu di Mactan pada 27 April 1521. Setelah itu, Enrique menolak melayani pemimpin baru ekspedisi. Ia menghilang dari catatan sejarah dengan banyak teori menyebut ia melarikan diri, mungkin kembali ke tanah asalnya di Nusantara. Mengelilingi dunia lebih dulu dari Magellan? Bila ditelusuri dari jalur perjalanan, Enrique yang berasal dari Nusantara, berlayar ke barat melalui Eropa, Atlantik, Amerika Selatan, Pasifik, hingga kembali ke Asia Tenggara, praktis telah menyelesaikan keliling dunia saat tiba di Filipina. Magellan sendiri tidak sempat menyelesaikan perjalanannya karena gugur. Warisan yang layak diakui dunia.
Meskipun Enrique Maluku bukan tokoh utama dalam narasi barat, perannya dalam ekspedisi global pertama sangatlah besar. Ia bukan sekadar penerjemah, melainkan navigator, duta budaya, dan pelaut sejati dari timur. Kini semakin banyak sejarawan yang mulai mengangkat kembali kisahnya agar tidak lagi luput dari sejarah dunia.